Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Rensa Putri dari kelompok 2 kelas MK1B. Saya akan menjelaskan subbab materi saya, yaitu makna-makna yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1 dan alinea ke-2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam alinea pertama ini terkandung beberapa makna, antara lain yang pertama mencakup pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Yang kedua, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan juga peri keadilan. Makna yang ketiga adalah perlunya menjaga hubungan antar individu atau masyarakat dalam sekelompok bangsa. Yang keempat, memberikan ruang gerak kepada hak kemerdekaan setiap manusia sebagai individu secara harmonis maupun seimbang. Selanjutnya, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk dan upaya. Dan yang terakhir, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia seluruhnya untuk berdiri mandiri sendiri. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai makna alinea kedua. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di dalam alinea kedua ini juga terdapat beberapa makna, antara lain yang pertama, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa kita untuk melawan para penjajah. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Makna yang ketiga adalah bahwa kemerdekaan yang kita raih bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan harus kita isi dengan membantu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, alinea kedua juga memuat cita-cita bangsa Indonesia yang sebelumnya tadi sudah disebutkan, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, merdeka yang disebutkan dalam konteks ini adalah berdasarkan asas kebebasan, yaitu bersatu dalam arti bersatunya seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Halo, saya akan menjelaskan tentang makna pembukaan alinea ketiga dan keempat. Makna pembukaan UUD 45 alinea ketiga. Yang pertama, alinea ini berisi mengenai motivasi yang dimiliki leluhur bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Motivasi itu menjadi pengingat untuk masyarakat bahwa kemerdekaan tidaklah terlepas dari bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, alinea ketiga juga mengungkapkan keinginan bangsa Indonesia memiliki kehidupan yang berkesinambungan antara material, spiritual, dunia dengan akhirat. Yang ketiga, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia maupun akhirat. Dan yang terakhir, adanya pengukuhan pernyataan proklamasi. Lalu ada makna pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Yang pertama itu terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tak hanya itu, alinea keempat juga mempertegas bentuk negara yang berlandaskan Pancasila. Yang kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang 45. Yang ketiga, sistem pemerintah negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dan yang keempat, dasar negaranya itu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Pati Utama dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran yang pertama dan kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran yang pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, Indonesia merupakan negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa serta seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan maupun paham individualistik. Hal ini dapat diartikan sebagai setiap penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengedepankan kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan kelompok atau golongan. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran yang kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pokok pikiran ini hendaknya diwujudkan bersama oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan dan memperoleh keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang pokok pikiran ketiga dan pokok pikiran keempat. Pokok pikiran ketiga itu yaitu kedaulatan rakyat terdapat pada alinea ketiga dan merupakan pancaran Pancasila dari sila keempat yang terfokus pada kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat, maka diharapkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan dapat berjalan di Indonesia dengan lancar. Sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Nah, pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan terdapat pada alinea keempat dan merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua dari Pancasila. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tersikat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketakwaan terhadap Tuhan. Perkenalkan, nama saya Indah Bayu Aji. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama adalah hubungan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 45. Menurut penjelasan umum 3 Undang-Undang Dasar tahun 45, di dalam pembukaan itu terdapat pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari keseluruhan Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran tersebut itu menguasai hukum dasar negara dan dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal yang mana ini adalah batang tubuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembukaan itu bersifat kausal organis dengan batang tubuh. Bersifat kausal itu berarti pembukaan merupakan penyebab terjadinya batang tubuh karena pokok-pokok pikiran pembukaan dituangkan ke dalam batang tubuh, dan bersifat organis. Itu berarti pembukaan dan batang tubuh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam batang tubuh sendiri terdapat dua pokok pikiran. Yang pertama, sistem pemerintahan negara, dan yang kedua adalah hubungan negara dengan warga negaranya. Nah, batang tubuh ini merupakan uraian terperinci dari pembukaan. Sedangkan di dalam pembukaan terdapat serangkaian peristiwa. Yang pertama itu peristiwa sebelum terbentuknya negara, dijelaskan di dalam alinea ke-1 sampai ke-3, dan peristiwa yang mendorong setelah terjadinya negara, yaitu dijelaskan dalam alinea ke-4. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa alinea pertama sampai ke-3 tidak bersifat kausal organis, sedangkan alinea ke-4 bersifat kausal organis. Karena alinea ke-4 itu mendorong terciptanya suatu aturan bagi Indonesia. Dan bisa dikatakan pula alinea ke-4 itu merupakan inti atau pokok pikiran penting dari pembukaan itu sendiri. Nah, apakah Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi bagi Indonesia? Jawabannya iya. Yang pertama itu karena Undang-Undang Dasar telah memberikan batasan bagi kekuasaan politik, dan yang kedua memberikan batasan bagi para penguasa. Adapun di dalam konstitusi itu ada 3 nilai. Yang pertama, nilai normatif, yang mana itu
berarti aturan dipatuhi sepenuhnya. Sedangkan yang kedua adalah nilai nominal, itu berarti aturan dipatuhi namun belum maksimal. Dan yang ketiga nilai semantik, itu adanya penyelewengan aturan. Selanjutnya, hakikat pembukaan terhadap batang tubuh itu apa? Di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat unsur yang memenuhi tertib hukum. Yang pertama, adanya subjek, terpenuhi oleh adanya pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, adanya asas kerohaniaan, terpenuhi oleh adanya Pancasila. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah di mana hukum tersebut akan berlaku, terpenuhi oleh kalimat adanya seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang terakhir adalah adanya waktu berlaku hukum tersebut, terpenuhi oleh kalimat disusunlah kemerdekaan Indonesia sampai seterusnya, yang berarti hukum ini berlaku setelah Indonesia merdeka. Di dalam tertib hukum Indonesia itu terdapat susunan hierarki, yang mana batang tubuh bukan merupakan susunan tertib hukum tertinggi, namun di atasnya masih ada yang dinamakan pokok kaidah fundamental. Nah, di dalam pokok kaidah fundamental sendiri itu memuat yang pertama dari segi terjadinya itu menjelaskan bahwa pokok kaidah fundamental itu dibentuk oleh para pembentuk negara yang menjadikannya sebagai dasar pembentukan negara tersebut. Dan yang kedua dari segi isinya itu memuat asas kerohaniaan, yaitu Pancasila, cita-cita dan tujuan negara, serta ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar. Pokok kaidah fundamental sendiri itu memiliki sifat yang pertama tetap, yang kedua kuat, dan yang ketiga tidak dapat diubah oleh siapapun sejak hukum tersebut ditetapkan atau berlaku. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik mengenai segi terjadinya maupun isinya, telah dapat memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan untuk menjadi nilai fundamental. Karena yang pertama, sesuai dengan sejarah terjadinya, pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara dan hakikatnya dipisahkan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pembukaan memuat asas kerohanian, asas politik, serta tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Adapun dua hubungan hakikat kedudukan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hubungan tertib hukum Indonesia, pembukaan mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dalam hubungan dengan kedudukan pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi yang terpisah dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembukaan mempunyai pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar. Pembukaan terbawa oleh kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang fundamental serta mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dituangkan dalam pasal-pasalnya. Pembukaan dengan batang tubuh pada hakikatnya terpisah. Terpisah bukan dalam artian tidak mempunyai hubungan dengan batang tubuh UUD. Tetapi yang dimaksud terpisah di sini adalah mempunyai hakikat dan kedudukan tersendiri, di mana pembukaan lebih tinggi derajatnya daripada batang tubuh UUD, bahkan yang tertinggi dalam urutan hierarki tertib hukum. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat. Adapun lebih jelasnya tentang kedudukan pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding batang tubuh dengan alasan bahwa di dalam pembukaan terdapat dasar negara, fungsi dan tujuan bangsa Indonesia, serta bentuk negara Indonesia. Yang kedua, pembukaan tidak bisa diubah, sedangkan batang tubuh bisa diubah atau diamandemenkan. Yang ketiga, dalam sistem tata hukum Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental dengan alasan pernyataan lahirnya sebagai bangsa yang mandiri dan memuat ketentuan yang menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar negara.